Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah kita belajar gelombang elektromagnetik, sekarang kita belajar bab 5, yaitu relativitas. Kalau bahasa Indonesianya apa relativitas itu? Relatif. Relatif itu apa sih? Tergantung, ya kan? Tergantung. Ngukurnya dia ngukurnya sambil diam atau sambil berjalan. Pokoknya relatif itu maksudnya. Relativitas ini, teori ini muncul atau bab ini muncul itu setelah ditemukannya cepat rambat cahaya yang nilainya adalah apa? Cepat rambat cahaya, belajar gelombang elektromagnetik kemarin. C itu sama dengan cepat rambat ya, sama dengan V ya, cuma khusus kalau cahaya itu simbolnya C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Saya ulang lagi, 3 kali 10 pangkat 300 juta meter per sekon. Bayangkan, semua fokus ke depan, 1 sekon saja dia sudah menempuh jarak 300 juta. Beda jauh dengan cepat rambat bunyi. Beda jauh dengan cepat rambat pesawat supersonik bikinan manusia. Itu maksimal hanya sekitar 300 sampai 400 meter per sekon. Jauh, dia 300 juta. Jauh banget ya, nggak terbayang gitu ya. Inilah yang menyebabkan kalau misalnya cahaya matahari terbit, sana apa itu? Sunrise, ya kan? Untuk cuci-cuci gitu ya. Biasa. Ya kan mirip-mirip. Ada kok yang sunrise mereknya. Begitu sunrise, cahaya matahari langsung menuju bumi, menyinari kalian semua, memanasi semua. Itu cuma butuh waktu 3 menit. 3 menit sekian sekon. Saya ulang lagi, dari sejak munculnya matahari sampai dengan mataharinya sampai ke kita itu butuh waktu 3 menit saja. Cepat banget 3 menit. Padahal jarak matahari dengan bumi berapa? Ya kan jauh. Apa yang menyebabkan bisa secepat itu? Karena cepat rambat cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Siapa penemunya? Kalian bisa lihat di buku. Itu penemunya adalah Michelson Morley. Ini 2 orang ya. Nah, jadi penemunya bukan Einstein ya, tapi Michelson Morley ya. Gara-gara ditemukan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ini, maka merubah hukum-hukum yang ada di fisika. Gara-gara ini maka kemudian kita mengenal 2 tokoh fisika terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh fisika klasik. Kemudian ada lagi yaitu tokoh fisika modern. Tokoh fisika klasik itu siapa? Isaac Newton. Kemudian tokoh fisika modern itu adalah Einstein. Lagi ini aja deh. Kalau bahasa sederhananya begini, kalau kecepatan benda yang kita pelajari itu 5 meter per sekon, 10 meter per sekon, atau maksimal 3 meter per sekon, ya toh, maka teori-teori Newton masih bisa digunakan. Berarti ya. Tapi kalau kita membahas benda, ayo perhatikan HP-nya disimpan. HP disimpan. Kalau kemudian kita mempelajari benda
yang kecepatannya sudah 300 meter per sekon atau mendekati 300 juta meter per sekon, yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka yang berlaku siapa? Berlaku miliknya Einstein. Pakai ini Pak. Oh, udah kacau semua. Tidak. Nampaknya itu jelas. Maka setelah ditemukan G 3 kali 10 pangkat 8 itu, maka si Newton ini mengeluarkan postulat. Oh, Newton sama Einstein. Postulat Einstein. Jadi kalau diterjemahkan postulat itu posisinya di bawahnya hukum, kedudukannya di bawahnya hukum. Ya, artinya gini. Kalau misalnya ada temuan baru, ya, maka postulat ini bisa tumbang. Oh ya, digantikan dengan temuan berikutnya. Nah, bunyi sederhananya gini. Yang pertama, hukum fisika. Postulatnya Einstein. Oh, kalau gitu, hukum fisika, semua hukum fisika itu berlaku sama untuk semua kerangka acuan. Semua kerangka acuan. Maksudnya begini. Ada orang di bumi, ada juga orang lagi naik pesawat. Jadi ada diam di bumi, satu lagi dia diam di dalam pesawat. Kemudian orang yang ada di bumi sama di dalam pesawat itu sama-sama melakukan gerak parabola. Jadi dia melemparkan bola gampangnya. Tahu ya gerak parabola ya? Melemparkan gerak parabola. Maka gerak parabola itu akan sama meskipun yang satu lagi naik pesawat yang sedang melaju maupun yang satu lagi ada. Jadi gerak parabola itu atau berarti hukum fisika itu tetap berlaku sama apakah dia di bumi lagi diam atau kerangka acuannya lagi bergerak. Apa lagi? Yang kedua itu kecepatan cahaya dalam kurung yang T sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ini berlaku sama untuk pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Nah, istilah pengamat yang pengamat bergerak itu istilahnya adalah relatif, tergantung. Kecepatan cahaya berlaku sama untuk pengamat yang diam dan bergerak. Nah, akibat dari postulat Einstein ini, maka perhitungan kecepatan, panjang benda, waktu, dan massa itu mengalami perubahan, mengalami istilahnya relativitas. Karena tadi sudah sampaikan tidak lagi berlaku hukumnya Newton, tapi berlaku hukumnya Einstein. Apa saja sambil dilihat di bukunya itu. Putri bisa digeser lagi ke sini. Taruh di mejamu, langsung aja. Diarahkan ke papan ini ya. Ada beberapa perubahan. Yang pertama, kalau kalian lihat di buku, yaitu ada namanya kontraksi Lorentz. Benar ya di buku ya? Hai. Kontraksi Lorentz. Satu. Atau kalau bahasa Indonesianya itu pemendekan panjang. Pemendekan panjang. Kontraksi Lorentz sudah ketemu? Kontraksi panjang itu Bang. Ya betul, kontraksi panjang bolehlah. Kontraksi Lorentz panjang. Itu bahasa Indonesianya adalah pemendekan panjang. Maksudnya begini, spidol ini anggap aja misalnya panjangnya adalah 15 cm. Kalau
spidol ini bergerak dengan kecepatan yang biasa-biasa saja, biasanya 10 meter per sekon, 50 meter per sekon, kan biasa aja ya, maka akan terlihat spidol ini makin panjang. Kenapa? Karena begitu bergerak, ini kan masih meninggalkan bekas, tahu ya? Seret, oh spidol ini kayaknya nggak segini, kayaknya tampaknya lebih panjang kalau bergeraknya itu. Tapi kalau dia spidol ini bergerak mendekati kecepatan cahaya, bergeraknya 300 meter per sekon, ya, maka bukan makin panjang tapi kelihatan makin pendek. Itu salah satu bedanya. Kita lihat nanti di contoh-contoh perhitungannya. Kontraksi Lorentz di sini persamanya adalah L sama dengan L0 dikali dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Next, berikutnya ada dilatasi waktu. Betul? Dilatasi waktu. Ini yang menurut saya juga menarik. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu ini begini. Kalau dia ambil contoh, kalau misalnya ada anak kembar, 2 anak kembar, ya perhatikan baik-baik, 2 anak kembar. Namanya si A dan si B. Si A dan si B ini suatu saat umurnya adalah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kemudian setelah usia 20 tahun kembar ini, si B ini ada ide, saya mau bosan saya di bumi, saya mau rekreasi ke antariksa, saya mau pergi jalan-jalan ke planet Jupiter. Dia minta semua orang tuanya, oke nggak apa-apa nak, berangkat latihan di jalan. Maka si B ini melakukan perjalanan ke planet Jupiter. Dia menggunakan pesawat yang kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 pesawat antariksa. Pergilah dia. Nah, setelah si A, kan si A di bumi, si B di planet Jupiter kan gitu ya. Terus kemudian setelah umur 25 tahun si A ini kangen. Aduh, saya kok kangen dengan kembaran saya. Saya mau telepon dia, saya suruh dia balik untuk bersama-sama merayakan ulang tahun ke 25. Datang si bisnis. Begitu datang, ditanyain, kamu telepon saya, kamu bilang si A, si B bilang ya, kamu bilang katanya umurnya berapa? Katanya umurnya berapa? 25. Enggak, hanya kamu saja 25, umur saya loh masih 22. Wah keren. 22 dengan 25 berapa? 3 tahun lebih muda. Kenapa kok seperti itu? Karena si B melakukan perjalanan dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Sehingga begitu balik lagi beda, dia merasa baru saja saya 2 tahun saya di sana. Tapi si B merasa, oh enggak, kamu sekarang usianya udah 25. Nah sekalian, yang satu 25, satu 22 itu pernah saya cerita pernah baca literatur di surat kabar Kompas. Mudah-mudahan masih saya simpan clippingannya. Itu ternyata bukan hanya umur, ternyata semua face-face-nya juga beda. Tahu ya, face umur 25 dengan 22 kan pasti beda kan, kulit-kulitnya masih lebih muda. Jadi bukan hanya perhitungan saja, itu sungguhan beda. Nah itulah makanya tips bagi teman-teman yang pingin muda, awet muda, pergilah kalian beberapa tahun di antariksa sana ya. Boleh nanti kapan-kapan ada duit itu boleh jalan-jalan ke sana ya. Balik lagi kalian lebih muda, jadi kocok-kocok di kakek nenek kamu masih muda. Iya. Ini banyak sebetulnya. Kalau di film-film itu biasanya istilahnya itu mesin waktu. Pernah tahu ya? Jadi kalau dia masuk mesin waktu, dia langsung nanti kembali ke masa lampau ya. Karena yang nggak mengalami pergerakan kan lebih tua, tahu ya? Ini dilatasi waktu, Pak. Dilatasi waktu di situ T-nya apa? T sama dengan T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Keterangannya bisa dilihat. Kemudian yang ketiga apa? Masa
kalau M betul ya sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C. Yang keempat apa? Ada energi ada. Oh, energi benda yang diam dan bergerak. Energi diam dan energi yang bergerak. Kalau yang diam itu berarti E sama dengan E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Kalau yang bergerak gimana? E sama dengan M dikali C kuadrat, cuma M-nya ini, ganti M-nya ini. Ini kan M yang bergerak kan? Ini menjadi M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali C. Ada lagi, ada lagi. Coba lihat. Ada energi-nya? Udah, ini dia pakainya. Baik, ini adalah gambaran tentang relativitas. Jadi sampai sekarang belum ditemukan alat yang bisa menggerakkan benda sampai 300 juta meter per sekon, belum ada. Yang ada ini hanyalah menggerakkan partikel proton dan elektron bisa. Tapi kalau segede manusia nggak ada. Atau dengan katanya mesin waktunya nggak ada, belum ada. Ya. Bahasanya. Baik, kalau sudah bisa dilihat, dilihat di bukunya coba. Buku latihan soalnya pilihan ganda ada. Coba dikerjakan soal nomor 4 dan 5.